Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang harus kita jadikan prioritas utama kita di dalam melakukan setiap amalan, karena hal ini begitu penting. Dan karena saking pentingnya hal ini, maka hal ini bisa menentukan besar atau kecilnya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterima atau tidaknya amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal yang harus kita prioritaskan itu? Iya, hal itu adalah senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam beramal, senantiasa menjaga niat kita agar ikhlas di setiap amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima, disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka disuruh untuk senantiasa ikhlas dalam beragama. Dan juga Rasulullah SAW telah menyampaikan di dalam hadisnya yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apabila dia niatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan hijrahnya tersebut bernilai Allah, karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Apabila dia niatnya hanya karena dunia ataupun karena wanita yang ia ingin nikahkan, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia inginkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, coba kita tengok kisah-kisah pendahulu kita, kisah-kisah para salafus saleh. Bagaimana mereka berusaha dengan keras agar amal mereka tetap di atas koridor, di atas kategori ikhlas, sesuai standar ikhlas. Bahkan memaksimalkan ibadah mereka hanya antara mereka dan Allah saja. Mereka tidak ingin dilihat oleh siapapun. Dan itu banyak kita dapati. Bahkan ada kisah yang dimana ia keluar di tengah malam membawa makanan, lalu setiap malam ia menaruh untuk tetangga-tetangganya yang kesusahan, untuk orang-orang yang fakir yang membutuhkan. Ia menaruh makanan mereka, ia mencukupi mereka makan pada hari itu. Ketika ia meninggal, dilihat ada bekas luka, ada bekas memar di punggungnya. Lalu setelah dia dikuburkan, hari-hari mulai berganti, orang-orang mulai pada sadar, kenapa sekarang tidak ada lagi yang menaruh makanan di depan rumah-rumah kita. Ternyata mereka baru sadar bahwasanya orang yang biasa memberikan mereka makan itu telah wafat. Dan itu mereka ketahui ketika ia telah meninggal. Dan itu sudah menjadi sunnatullah orang-orang yang saleh yang menjaga amalan mereka hanya antara mereka dan Allah. Dengan ikhlas, Allah bukakan, Allah jadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang sekitarnya dan orang-orang setelahnya, itu ketika ia setelah wafat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena hal ini begitu penting, maka oleh karena itu mari kita berusaha agar senantiasa menanamkan rasa ikhlas pada diri kita masing-masing di dalam melakukan setiap amalan, baik itu amalan yang wajib maupun yang sunnah. Dan ini harus kita usahakan
Karena kalau tidak, mau sampai kapan lagi kita tidak berbuat amalan hanya karena Allah dan Rasulnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.